Hey guys, welcome to The Screen. So di video kali ini kita ada update terbaru terkait dengan pernyataan bos dari Disney yaitu Bob Iger, termasuk juga bos dari Marvel Studio yang berimbas dengan masa depan dari Marvel Cinematic Universe. Dia mengatakan bahwa akan mengurangi project-project dari Marvel. Nah, ini kita cukup setuju sih karena memang terlalu banyak ini superhero-superhero yang agak nggak penting tapi benar-benar kayak mereka tuh benar-benar memaksakan diri gitu ya. Sama kayak gue bilang di banyak video gue bahwa mereka tuh pengen meniru konsep Iron Man yang dulu kan nggak lebih terkenal dari superhero-superhero lain gitu, tapi berhasil gitu kan. Tapi ini kebanyakan menurut gue gitu ya. Nah, kita kembali ke pernyataan gue baca di artikel website dari The Hollywood Reporter. Di sini Bob Iger mengatakan bahwa ia menepis kebosanan terhadap superhero, tapi justru mereka punya rencana yang lebih baik setelah ini gitu ya. Dan ini tentu berimbas dengan masa depan dari Marvel Cinematic Universe. Bob Iger kemudian mengatakan seperti ini guys, banyak orang mengira bahwa ini adalah kelelahan penonton. Ini bukan kelelahan penonton, mereka menginginkan film yang hebat, dan jika Anda membuatnya dengan baik, mereka akan datang dan ada banyak contohnya. Beberapa adalah milik kita dan beberapa milik orang lain. Oppenheimer adalah contoh yang sempurna untuk itu, film yang fantastis, kata Bob Iger. Fokus adalah hal yang sangat penting. Kami saat ini mengurangi jumlah output dari Marvel, baik jumlah film yang mereka buat maupun jumlah acara TV. Dan ini benar-benar menjadi hal yang sangat penting. Tapi jelas saya merasa senang dengan tim ini. Saya merasa senang dengan IP yang kami buat. Kami juga melihat beberapa tahun ke depan sungguh dan itu berulang. Intinya adalah Bob Iger tidak akan menyerah dengan konsep atau istilah dari superhero fatigue ini guys. Nah, di video kali ini kita akan memilah kalau memang benar Disney memutuskan akan menghapus beberapa film Marvel sesuai pernyataan dari Bob Iger, film mana yang harus dihapus. Jadi kita akan memilih, dan ini pure tanggapan kita sejauh ini yang selalu meneliti Marvel, ngebahas Marvel, dan mungkin teman-teman punya pilihan lain silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Nah, silahkan kalian perhatikan di layar, boom, inilah beberapa daftar dari project-project dari Marvel ke depannya. Nah, dari beberapa daftar ini pasti kalian mulai tergambarkan mana nih yang harus dibuang gitu ya. Dibuang itu bukan berarti mereka nggak penting ya menurut gue kan, tapi ini demi membuat penonton tuh nggak bosan lagi dengan genre superhero ini, jadi nggak pusing gitu ngikutin terlalu banyak film gitu ya. Salah satu sebenarnya yang disayangkan menurut gue, mereka menghadirkan Agatha Darkhold Diaries sih sebenarnya, tapi kan berhubung bakal dirilis ya, dan ini juga kabarnya bakal rilis di 2024 karena di tahun 2024 ini cuma satu film yaitu Deadpool and Wolverine, jadi ya lumayan lah. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya Agatha ini nggak terlalu penting-penting banget, kecuali mereka nanti memberikan kejutan. Kita lihat aja nanti di seriesnya, kecuali mereka akan mendatangkan Young Avengers kayak anaknya Wanda, dan juga beberapa mungkin datang Vision ya, bisa jadi gitu. Tapi apakah mungkin seheboh itu gitu? Jadi kita akan lihat. Tapi kalau ini memang belum digarap, menurut gua Agatha itu lebih baik di stop dulu karena memang belum terlalu urgent untuk menghadirkan Agatha Darkhold Diaries. Nah, yang selanjutnya ada X-Men 97. Ini X-Men yang satu ini jujur gue kurang minat ya. Gue memang suka X-Men, tapi ini kan konsepnya animasi. Mereka punya project sendiri sekarang tuh. Marvel tuh punya versi animasi, versi buminya, kemudian juga Spotlight ya, Marvel Spotlight. Kemudian juga ada versi dari Cinematic Universe mereka. Jadi itu juga membuat penonton pusing gitu. Konsep datangnya animasi itu nggak terlalu penting juga menurut gue gitu ya. Ya terlepas memang ini nostalgia buat teman-teman yang nonton X-Men 1997 kan, nggak banyak yang diubah juga kan. Tapi gue benar-benar belum terlalu minat. Gue memang baik jujur-jujuran aja gitu dengan X-Men yang satu ini. Gue berharap bahwa ada X-Men live action, dan terutama gue pengen sebenarnya Marvel lebih mengutamakan live action lah daripada animasi-animasi yang membuat kita juga hilang fokus akhirnya, dan kurang juga peminatnya sebenarnya kalau kita perhatikan sejauh ini guys. Termasuk juga kan sekarang udah ada What If season pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan hadirnya yang ketiga pun gue nggak terlalu antusias ya sebenarnya. Langsung saja deh kita bahas ya. What If season ketiga itu sebenarnya yang nggak usah dihadirkan juga. Yang gue pengen itu What If season kedua itu penggambarannya adalah di Multiverse Saga, bukan lagi di Infinity Saga ataupun di superhero lama kayak masih memunculkan Thanos lah, masih memunculkan orang-orang lama. Itu udah basi menurut gue. Jadi sebenarnya What If season ketiga ini kan kabarnya bakal mengambil beberapa kejadian yang ada di Multiverse Saga, termasuk jika mungkin ada Kang. Lebih baik itu dimasukkan sebelumnya ya di season kedua. Jadi kayak percuma aja gitu guys. Nah, itu menurut gue season What If season ketiga lebih baik dihapus.
Tapi berhubung karena udah terlanjur, ya udah gitu. Di project selanjutnya yang harus dihapus juga menurut gue adalah Eyes of Wakanda. Apaan ini? Gue belum terlalu tahu dengan Eyes of Wakanda ini tentang apa. Kalau masih menceritakan tentang Wakanda itu sudah cukup di film sebelumnya. Jadi lebih baik kalian fokus saja untuk menyelesaikan multiverse saga yang menurut gue agak kacau balau ini guys. Karena ya lagi-lagi Kang-nya ya bermasalah itu guys. Jadi agak sedikit bermasalah ini. Lebih baik hal-hal yang berkaitan dengan Wakanda, meskipun gua ngefans dengan kehidupan di Wakanda, tapi untuk sekarang urgensinya tuh belum ada guys. Di project selanjutnya yang harus dihapus juga menurut gua adalah Vision Quest. Yap, meskipun gue penasaran banget kemana itu si Vision Albino itu kemana gitu ya. Tapi memang belum ada urgensinya. Apalagi baru-baru ini karakter Vision nggak banyak dilibatkan di project-project multiverse saga ini. Cuman muncul terakhir di series Wakanda. Setelah itu udah hilang begitu aja gitu. Jadi belum ada urgensinya. Cerita dari Vision pun kita belum terlalu penasaran, lebih baik dihilangkan dulu gitu. Lebih baik berfokus ke karakter-karakter yang akan masuk ke Avengers Secret Wars nantinya guys. Di project selanjutnya yang tidak terlalu perlu juga menurut gua adalah, mohon maaf banget, Ironheart. Ironheart menurut gua udah cukup diperkenalkan di Wakanda kemarin, Wakanda Forever. Jadi untuk apa lagi gitu. Jadi di sana kan dia udah dapat kostumnya, udah tahu bagaimana cerita dari karakter ini. Lebih baik dia langsung disatukan ke Young Avengers. Hey Marvel, ingat Young Avengers itu mudanya Avengers. Kalau kalian nunggu sampai Avengers Secret Wars di tahun 2027 nanti, apakah si Kate Bishop ini masih tetap muda gitu? Enggak kan gitu. Jadi lebih baik kalian bergegas fokus ke Young Avengers. Mau kemana ini ke Young Avengers? Jadi harus menceritakan itu, harus ada film terbaru yang menceritakan Young Avengers. Mungkin setelah series Agatha Darkhold Diary nanti kan akan diceritakan apakah anak-anak Wanda ini akan kembali. Nah itu kan juga anggota dari Young Avengers nantinya. Jadi setelah series Agatha ini harusnya mereka bergegas lah membuat Young Avengers. Dan tidak perlu adanya Ironheart karena development karakternya udah cukup lah. Belum terlalu menarik minat kita gitu guys. Di selanjutnya yang perlu juga dihapus menurut gue adalah, yang juga kemungkinan bakal dihapus juga sih, adalah film Armor Wars. Yap, pendamping dari Iron Man ini sebenarnya nggak terlalu kuat karakternya, penonton juga belum terlalu minat karena karakternya selama ini kan kita kenal sebagai karakter pendukung, bukan karakter utama. Meskipun dia hadir di Secret Invasion, itu pun terlalu gimana? Karena series dari Secret Invasion ini tergolong series yang gagal juga. Jadi kita nggak terlalu minat untuk mengikuti perjalanan dari Armor Wars. Kita mau lihat apa gitu. Kecuali mereka, ya ujung-ujungnya pasti gue pikir mereka masih embel-embelnya ngambil cerita dari Tony Stark, peninggalan Tony Stark gimana, direbut. Itu tidak terlalu menarik untuk sekarang. Mungkin di fase-fase 8 nanti, fase 7, oke lah, cukup. Kalau mereka mau memulai dari awal lagi dengan konsep saga yang baru, itu bisa. Tapi untuk sekarang yang waktu yang sangat mepet ini, menurut gue Armor Wars lebih baik di cancel saja guys. Di project selanjutnya menurut daftar ini yang harus dihapus juga adalah Your Friendly Neighborhood Spider-Man tentunya, karena memang apa ini? Ini memang belum jelas, tapi ya harus dihapus. Cukup datang aja Spider-Man keempat karena kita penasaran nih. Itu juga salah satu hal yang penting yang dihadirkan sebelum adanya Avengers Secret Wars. Karena Spider-Man versi Tom Holland harus gabung di Avengers Secret Wars, karena memang digadang-gadang di Secret Wars itu ada Spider-Man Tobey Maguire. Jadi semoga aja mereka ketemu lagi. Harap-harap juga semoga Spider-Man dari Andrew Garfield juga tetap ada juga di Secret Wars ini, jadi makin seru. Mereka bertiga ngumpul lagi, itu yang paling penting. Kalau ada project-project Spider-Man, entah itu animation, yang lainnya nggak terlalu dibutuhkan untuk sekarang. Jadi kita belak-belakan aja sekarang ya guys ya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau ngomong pahitnya aja, ini project dari Captain America Brave New World itu sebenarnya emang banget itu nggak terlalu perlu untuk sekarang gitu ya. Karena memang karakter Sam Wilson sebagai Captain America yang baru ini belum terlalu bisa membuat penonton tertarik untuk datang ke bioskop. Itu jujur aja. Mereka ini ketolong dengan adanya Red Hulk. Itu pun kan diganti. Jadi kayak ya udah apaan sih gitu. Kemudian juga ada juga The Leader. The Leader pun udah lama, udah 16 tahun menghilang. Apakah masih bisa menarik minat gitu. Jadi agak riskan ini kalau mereka harus merilis Brave New World ini di bioskop. Tapi karena filmnya udah selesai, kasihan juga ya kalau kita ngomong harus dihapus, jangan minat gitu. Kita dukung aja gimana. Pokoknya project-project yang udah dikerjakan dan selesai, bolehlah mereka kerjakan. Tapi yang mereka belum pengembangan, belum masih perencanaan, itu kayaknya harus dihapus segera gitu. Karena ini harus fokus dengan menghapus superhero fatigue ini tadi guys. Itu fokus utama dari pembahasan video kali ini guys. Di project selanjutnya yang harus dihapus juga menurut gue adalah di sini Nova series. Meskipun gue penasaran bagaimana nasib cerita dari Nova, gue pengennya sih mereka harus fokus
ke film-film yang besar aja. Karena Nova ini dan juga series juga agak gimana gitu ya. Juga karakternya nggak terlalu kuat untuk di Cinematic Universe gitu. Memang gue penasaran bagaimana perlawanan Thanos melawan bagaimana kelompok dari Nova ini, tapi kan itu masa lalu. Kita harus segera melupakan masa lalu untuk move on ke masa depan. Nova series jangan dulu gitu. Kalau mungkin mereka nanti pengen memperkaya juga menambah acara streaming mereka, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ya mending dihapus menurut gua Nova series gitu ya. Yang harus juga cepat dilaksanakan menurut gua adalah Blade, bukan dihapus yang ini ya, tapi cepat-cepat dikerjakan Blade, termasuk juga ada Black Knight di situ harus dimasukkan karena kita penasaran dengan nasib karakter-karakter ini gitu. Karena Blade juga sudah dalam pengembangan sekarang, udah mungkin proses syuting udah mulai ya, dan itu oke lah karena juga banyak kemunduran dan juga filmnya udah digarap, jadi kita biarkan saja Blade untuk tetap masuk di Multiverse Saga. Tapi selain dari daftar ini sebenarnya ada beberapa project yang juga belum disebutkan gitu ya. Salah satunya yang paling penting juga adalah Doctor Strange yang ketiga kali ya, itu benar-benar juga harus dimunculkan sebelum adanya event Avengers ini guys. Nah, di project selanjutnya yang harus dihapus menurut gue adalah Avengers Kang Dynasty. Saat ini putuskan aja, menurut gue Marvel harus memutuskan bahwa Kang Dynasty itu sudah nggak ada karena Loki sudah mengambil alih di Loki season kedua. Jadi kita anggap bahwa Kang Dynasty itu sudah tidak ada. Council of Kang yang kita lihat di post credit scene dari Ant-Man and the Wasp Quantumania lebih baik dihilangkan karena Loki sudah mengambil alur ini, dia sudah menyelamatkan multiverse dan eksistensi dari Kang ini sudah tidak ada. Harus memberikan keputusan yang tegas gitu. Jadi lebih baik Avengers 5 ini dihilangkan dan diganti menjadi Avengers Secret Wars Part 1 dan juga Avengers Secret Wars Part 2. Oke guys, itulah prediksi kita terkait dengan beberapa project mana yang akan dihapus oleh Disney juga Marvel berdasarkan keterangan dari Bob Iger, bosnya Disney, bahwa mereka akan memangkas project-project yang punya daya jual rendah gitu. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat berbeda? Kalau kalian punya pendapat berbeda, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Mungkin saja menjadi masukan yang terbaik untuk kita dan menjadi bahan video kita di video selanjutnya, guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.